Oke, halo teman-teman metalurgis. Selamat datang kembali di podcast Metal. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan seorang bintang tamu yang sangat luar biasa dan tentunya juga merupakan alumni dari Teknik Metalurgi Universitas Jenderal Ahmad Yani angkatan tahun 1998 ya, Pak? Ya, Betul. betul. Oke, beliau ini merupakan salah satu orang yang sangat luar biasa sekali di Indonesia dan tentunya juga pasti banyak dicari oleh eh, orang-orang mungkin engineer-engineer di luar sana, company-company di luar sana, terutama untuk yang membutuhkan bidang inspeksi di bidang ASME. Karena beliau ini merupakan seorang authorized inspector di bidang ASME section dan tentunya juga internasional. Mungkin kita sambut saja bersama. Selamat datang Pak Bujang Maromi. Mungkin Makasih. Bapak bisa memperkenalkan diri dulu buat teman-teman di rumah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bujang Maromi. Saya dari angkatan 98. 98 Ya. betul Pak. Oke, terus saya lulus tahun 2002. 2002. Iya. Terus apa ya? Ya sebelumnya saya terima kasih sudah diundang ke sini dan alhamdulillah kita punya waktu ya. Yang penting kita punya waktu, ada kesempatan datang ke sini dengan harapan dengan adanya podcast ya istilahnya Podcast kalian ya Pak. podcast atau meet talk ini kita bisa dapat bersilaturahim dan bisa membuka wawasan untuk adik-adik kita nantinya Betul. ke depannya. Begitu. Betul, baik Ya. Pak. Buat teman-teman di rumah, kita mungkin sebelumnya teman-teman sudah melihat bahwa podcast-podcast sebelumnya dilakukan di ruangan. Jadi untuk episode kali ini kita mencoba untuk suasana baru di outdoor di mana settingnya bisa terlihat lebih hijau, lebih menyegarkan, terutama di tahun baru ini. Semoga bisa menjadi semangat baru. Mungkin untuk pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbincang-berbincang mengenai bidang Bapak, terutama bagaimana Bapak mencapai karir tersebut, dan juga mungkin nanti akan sedikit membahas mengenai masa lalu. Kita flashback dulu pengalaman Bapak saat kuliah, nantinya ke depannya seperti apa. Mungkin bisa jelaskan dulu nih Pak, profesi yang sedang Bapak tekuni pada saat ini itu di bidang apa, pekerjaannya itu seperti apa, agar teman-teman bisa memiliki gambaran nih teman-teman di rumah Pak. Oke, baik. Jadi begini ya. Saya sekarang bekerja di American Bureau of Shipping. Oke, bisa disingkat ABS. ABS Group. Lebih spesifiknya lagi di ABS Consulting. Saya sebagai ASME Authorized Inspector dan juga bertanggung jawab terhadap operasionalnya di bidang tersebut, testing, inspection dan verification. Iya. Jadi EBS ini adalah suatu perusahaan dari Amerika khusus untuk di certification ya, international certification. Right? So jadi ya ini sangat berhubungan erat dengan metalurgi ya. Metalurgi. Ya, dan memang ada license memang yang perlu kita dapatkan untuk melakukan pekerjaan seperti yang saya kerjakan sekarang. Betul. Gitu. Jadi ya semuanya saya jalanin dan alhamdulillah bisa mencapai sampai titik ini. Iya, Itu. Pak. Oke. Mungkin dari penjelasan Bapak tadi bahwa pekerjaan ini sangat luar biasa, di mana ASME ini sendiri merupakan salah satu standar internasional. Betul. Yang biasa dipakai di bidang-bidang manufacturing ataupun bidang-bidang engineering lainnya. Betul. Mungkin kalau misal boleh tahu ASME sendiri itu seperti apa Pak, kalau bisa dijelaskan buat teman-teman. Ya, jadi ASME itu singkatan dari American Society of Mechanical Engineer. Oke. Itu satu codebook, right? Codebook yang mengatur bagaimana kita membuat new construction dan atau memperbaiki ya pressure part, khususnya pressure part, yaitu khususnya lagi pressure vessel dan boilers. Ya. Dan ini authorization ini kita dapat langsung ke Amerika untuk belajarnya. Jadi tidak ada cara lain ya, kita harus ke sana dan untuk mendapatkan license tersebut kita memang harus bekerja di satu perusahaan yang punya authorization untuk mengeluarkan sertifikat tersebut. Betul. Ya, seperti
tadi ABS, ada Bureau Veritas, ada Lloyd Register, oke. Jadi tanpa adanya perusahaan-perusahaan supporting seperti ini kita tidak bisa mendapatkan license tersebut, Betul. ya. Beda dengan mungkin teman-teman ada punya welding inspector, welding engineer, ada NACE, corrosion segala macam, yang mana hal certification seperti itu bisa kita dapatkan dengan private. Private. Betul. Tapi kalau untuk ASME authorized inspector ini tidak bisa. Oke. Jadi memang harus ada supporting company-nya siapa, baru kita bisa ambil di Ohio, Oke. begitu. Jadi kalau misal bisa disimpulkan bahwa untuk mendapatkan authorized inspector ini nggak bisa sembarangan. Iya bisa, Bisa tapi sembarangan. ada kesempatan juga Ada di sini ya. kesempatan ya, Pak. Mungkin Betul. semua orang bisa ya. Bisa. Anda juga Pak Uriana juga Iya, mungkin bisa. Bisa mungkin, Pak. Masalahnya kesempatan sekarang. Kesempatannya, Pak. Kesempatan ini ya nggak tahu, mungkin garis tangan Iya, ya. betul. Saya juga dulu tidak pintar-pintar banget. Iya. Saya juga termasuk mahasiswa yang suka bolos. Iya. Ya, tidak begitu mencolok di antara yang lain. Cuman tadi sekali lagi masalah kesempatan. Iya. Semua ada masalah kesempatan, dan of course kita harus juga menunjukkan ya kemampuan ya, kemauan pasti. dan kemampuan. Karena semuanya orang lain yang menilai buat saya. Betul. Kita hanya bekerja 8 jam kerja, kita bekerja dengan baik. Sisanya tinggal supervisor kita yang menilai ya, atau Betul. manajer kita yang menilai. Oh, ini orang bagus, mungkin bisa mendapatkan kesempatan seperti itu. Iya. Baik, mungkin bisa kita simpulkan bahwa untuk mendapatkan authorized inspector ini berdasarkan kesempatan. Kalau misal boleh tahu nih Pak, untuk authorized inspector yang ada di Indonesia saat ini ada berapa orang sih Pak kira-kira? Mungkin nggak sampai 2 jari tangan ya. Oh, nggak sampai 2 jari tangan. Iya. Jadi bisa disimpulkan Bapak ini salah satu orang penting, orang yang jarang ada di Indonesia, dan juga bisa salah satu lulusan Teknik Metalurgi Universitas Jenderal Ahmad Yani yang dari segi karirnya luar biasa. Karena gak semua orang bisa mendapatkan authorized inspector tersebut, di mana ini juga merupakan standar internasional untuk ASME sendiri. Kalau boleh tahu nih Pak, untuk perjalanan sampai mendapatkan authorized inspector tersebut, dari segi pengalaman kuliah, bisa cerita gak Bapak saat kuliah dulu itu seperti apa selama 4 tahun berkuliah, mungkin nanti bisa diceritakan gak Pak? Jadi begini ya, kalau kita bicara dari kuliah, terus saya bisa mendapatkan artinya authorization sebagai ASME authorized inspector, mungkin susah nyambunginnya ya. Iya. Susah nyambunginnya. Jadi saya lulus 4 tahun, saya bekerja, sampai tadi saya bilang mungkin garis tangan juga. Iya. Ya, ini ada garis tangan juga, ada kesempatan. Iya. Ya, karena di luar sana juga banyak beberapa teman, beberapa rekan, mungkin beberapa junior juga yang bertanya bagaimana how to become ASME authorized inspector. Iya. Saya cuma bisa bilang ya garis tangan lagi, kesempatan. Iya, kesempatan. Kalau dikasih kemungkinan semua bisa. Ya. Iya. Jadi kalau ditanya lagi dengan oleh Mas Uriana, gimana Pak caranya Bapak pas saat kuliah sampai bisa dapat? Susah saya menyambungkannya. Ya susah banget. Cuman saya bekerja, lulus kuliah saya kerja dari 1 perusahaan, 2 perusahaan, 3 perusahaan. Ya hanya saya bekerja dengan baik. Sisanya hanya orang lain yang menilai, Iya. dan orang lain yang merekomendasikan. Begitu. Iya. Ya, jadi ya sudah, ada kesempatan berangkat ke Amerika, belajar, dan alhamdulillah sekali belajar lulus, Ya. Lulus. Luar biasa. dan ya sampai saat ini Iya. mungkin profesi ini akan seumur hidup insya Allah ya. Iya. Kalau Amin, saya amin. melakukannya, menggunakannya dengan baik sesuai dengan fungsinya gitu. Iya. Ya. Karena sepertinya memang kalau misal kita dengar sendiri tadi, pengalaman bekerjanya sangat luar biasa, dan cara mendapatkannya juga mungkin agak ya bisa dikatakan sesuai nasib atau garis tangan. Cuman kalau misal bisa kita simpulkan agak susah juga untuk mendapatkannya, karena Ya. jarang-jarang orang yang bisa mendapatkan hal tersebut. Balik lagi bagaimana kita bekerja, bagaimana kemauan kita, dan tentunya balik lagi nasib kita seperti apa. Betul. Oke, kalau misal kita sambungin lagi nih Pak, dari bidang metalurgi sendiri, untuk pekerjaan Bapak saat ini sebagai authorized inspector, apakah sudah sesuai jalur, sudah inline, ataukah ada hal yang baru yang harus dipelajari? Kalau inline, yes pasti. Tentunya. Ya, tapi hal baru banyak banyak lagi. Iya. Ya, jadi
Ya, terutama di welding ya. Welding. Welding, Itu sih. ilmu bahan, ya, terus NDT ya, NDT. ilmu pengujian material Iya, ya, pengujian. terus heat treatment Heat gitu treatment. ya, PWHT seperti Iya. itu, material ya, Ah, banyak banget. Tapi ada yang lebihnya tadi saya bilang, yang harus kita improve itu tentang desain. Desain. Nah, Betul. mungkin di metalurgi kita desain ya kurang terlalu banyak yang kita Iya, dapatkan ya, tapi desain ini ya mungkin bisa dikatakan 10, 20 atau 30%-nya dari apa yang harus saya lakukan saat ini. Betul. Dari awal ya material dulu. Material Wah, pastinya jadi kalau tentunya. Anda buka buku ASMI section 2A ya, section 2 ada A, B, C, D, itu Iya. semua tentang material termasuk welding material ya. Welding. Di situ semua metalurgi bicara Iya, ya. Terus ada section 5 tentang NDT. NDT. Terus ada section pamungkas section 9. Ini tentang welding, semua satu buku semua tentang welding. Ya. Terus ada lagi section 8. Section 8. Ini baru tentang desain. Desain. Ya, ada section 1. 8 itu untuk desain pressure vessel, 1 itu untuk desain boiler. Boiler. Ada juga untuk piping. Piping. Ya, B31. Ada juga nanti setelah pemakaian in service. Ini ada lagi bukunya. NBIC codebook seperti itu. Jadi ada di ASME itu ada bikin baru, ada yang in service. Iya. Gitu. Tapi semuanya basic, back to basic, material. Material. Gimana pasti cara tentunya. memilih material Betul. yang baik dan terus desain. Desain ya. material. Semua bermula dari desain dulu, dari desain baru ada pemilihan material, baru setelah itu baru welding, pembentukan, forming, Iya. ya, baru ada pengujian-pengujian. Iya. Tugas saya sebenarnya mensertify itu semua. Certified itu semua. Iya, tapi karena ASMI sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sekarang adalah ASMI Authorized Inspector. Di situ disebutkan banyak sekali tugas saya di antara itu, dan terakhir adalah mensertify. Mensertify atau mengesahkan ya. Mengesahkan. Bahwa barang ini sudah sesuai dengan ASMI. Dan kami artinya yang the last standing warrior. Iya. Ya, the last standing warrior. Oke. Ini oke atau comply with code. Iya. Begitu. Ya, jadi banyak banget. Iya. Jadi tadi pertanyaannya betul, ada banyak yang saya dapatkan di bangku kuliah. Iya. Tapi Tentunya. tetap saya harus improve diri saya. Iya, pasti. Terutama di desain. Desain pasti. Iya, desain. Desain itu saya rasa yang kurang saya memang dapatkan. Itu yang Iya. harus saya improve banyak. Baik, mungkin karena memang di bidang metalurgi sendiri kita fokusnya di bidang material. Yap. Jadi untuk bagian desain sendiri ada beberapa hal yang harus diimprove lagi untuk Banyak banget. mendukung profesi tersebut ya Pak, tentunya Ya. pastinya. Jadi bisa disimpulkan bahwa dari pengalaman berkuliah ini banyak ilmu yang bisa didapatkan dari mulai proses pemilihan material seperti apa, karena dalam 4 tahun kuliah itu ada mata kuliah yang mensokong hal tersebut dari mulai pemrosesan, pra-pemrosesan dan juga lain-lainnya. Nah, kalau misal bisa kita lihat tadi bahwa ada banyak buku yang harus dipelajari sampai kita menjadi seorang authorized inspector lah, atau misal bisa dikatakan sebagai the last standing warrior ya, sebagai orang yang mensertifiednya. Nah, otomatis kita harus banyak belajar mengenai hal tersebut sebelum kita bisa menjadi orang yang mensertifiednya. Bisa diibaratkan bahwa tanpa tanda tangan kita, komponen tersebut gak bisa jalan. Nah, kalau misal boleh tahu nih Pak, untuk Bapak sendiri, cara mempelajari buku yang sebanyak itu, bidang yang sebanyak itu seperti apa Pak? Learning by doing. Learning by doing Oke. tentunya. Learning by doing, then satu lagi learning from other experience. Other Ya, experience. itu adalah the best teacher, right? Iya, The best teacher adalah pengalaman orang lain. pengalaman. Iya, orang itu yang kita jadikan untuk modal kita. Iya. Jangan sampai pengalaman kita yang jelek dijadiin modal orang untuk belajar. Iya. Ya, kalau bisa kita yang mendapatkan pengalaman orang lain, Iya. ya untuk jadiin belajar. Iya, Gitu. Pak. Artinya apa? Kita perlu bertanya juga sebenarnya dengan senior-senior yang sudah Betul, ada. betul, ya. Ya, karena saya duduk sebagai hari ini sebagai ASMI Authorized Inspector, tidak lepas dari peran senior saya juga. Peran seniornya Ya, pasti sangat penting, sangat banyak. Mungkin saya tidak bisa sebutkan satu-satu di Iya, sini. tentunya. Sangat banyak, dan saya juga dari nol sampai hari ini tidak lepas dari peran mereka. Iya, tentunya Ya, pasti. begitu. Jadi peran bukan aslinya senioritas seperti di Angkatan Darat, bukan ya. Tapi kita belajar dari mereka. Betul. Jadi saya sarankan
untuk teman-teman yang masih di bangku kuliah ataupun yang nanti akan kuliah ataupun sekarang yang sudah terakhir Iya. seperti Uriana sekarang Iya, ya. betul, Pak. Keep contact, Iya. network dengan Iya, senior-senior dan networking. jangan lupa ke junior-junior dan teman satu rekan ya. Iya, Ya, pastinya. itu siapapun mereka, gimana pun mereka, kita tidak tahu. Iya. Anda jadi apa, mereka jadi apa di hari kemudian. Iya. Ya, Betul, jadi itu betul. menurut saya kalau gimana cara Bapak mempelajari ini semua? Pertama ya learning by doing. Menerima dulu tentu saja. Saya juga tidak pernah tahu sebelumnya Iya. ya. Pelajari Iqra ya. Iya, baca Ini tentunya. ada bacalah. Ya, Ah. kalau saya muslim kebetulan Iya. alhamdulillah. Mulailah dengan Iqra, Iqra Iya. bismillahirrahmanirrahim khalaq, ya bacalah Iya. dengan menyebut nama Tuhanmu. Ya, kebetulan semua bahasa Inggris Uriana. Iya. Ya, semua bahasa Inggris dan tidak ada bahasa Indonesia Iya. buku ini. Artinya apa? Second thing Anda harus bisa bahasa Inggris. Iya. Interpretation. Iya. Ya, karena membaca buku code ini kalau di asal negara asalnya ISME code ini sudah menjadi they put into the law. Jadi sudah menjadi seperti undang-undang. Iya. Oke. Di Amerika sana kalau tidak follow ISME code urusannya sama hukum. Hukum. Ya, mereka udah jadikan regulator dasar ya. hukum. Iya. Ya, mungkin negara kita belum. Iya, betul. Masih kapan aja mau silakan, kapan Iya. tidak ya silakan. Iya. Kadang hanya refer to ISME code book saja. Refer. Tapi aktualnya setengah-setengah. Iya. Tadi seperti pemilihan material masih ada cincai-cincai Iya. ya, masih bolehlah ini ambil yang ini, Iya, ambil yang ini betul, ya. betul, betul. Seperti A36 lah, mungkin Iya. kalian paham. Terus kalian substitute dengan SS400. Iya. Di ASME tidak bisa. Jadi harus mengikuti. Harus langsung. ada di buku tidak ada ya sudah. Iya, betul. Ya, gitu. Jadi banyak banget ya, artinya kita harus belajar banyak banget dari pengalaman orang lain. Dan pertama tadi lagi ya kita Iqra, Iya. baca. pastinya Harus ada self motivation dari kita Iya, sendiri ya Betul, betul. untuk membaca itu semua Hmm. dan belajar dari senior, learning by doing. Ya, saya juga pernah melakukan kesalahan, tapi jangan ulangi kesalahan itu. Iya, iya. Ya, selalu buka dan Inggris. Iya. English kita nggak bisa bergerak kemana-mana tanpa Iya. ada bisa bahasa Inggris. Iya, betul, betul. Interpretation. Iya. Kita menginterpret buku itu kadang-kadang Anda membaca, saya membaca, interpretasinya berbeda. Iya. Nah, kebetulan di ASME semuanya sudah baku. Iya, betul. Sampai dengan interpretation-nya pun mereka sudah ada. Iya, betul. Nah, itu guidance-nya udah bagus banget. Iya. Ya, menurut saya lumayan bagus banget. Jadi insya Allah kita benar-benar dijaga ya. Iya. Jangan sampai keluar jalur Ya. gitu. Iya, jadi sebagai seorang engineer juga, selain kita harus rajin membaca, kita juga harus banyak turun langsung ke lapangan karena istilahnya practice makes perfect tentunya kan. Ya, Dan juga peran-peran kakak-kakak, alumni-alumni, senior-senior juga sangat penting karena kalau Penting misal kita bertanya tentang bidangnya pipeline ASME Iya. B31, kita bertanya ke yang sudah berpengalaman tentunya. Betul, Dan betul. juga lulusan dari Teknik Metalurgi Universitas Jenderal Ahmad Yani ini sudah tersebar di mana-mana di berbagai bidang, dari mulai bidangnya ekstraksi, bidangnya peleburan, sampai bidangnya energi seperti pipeline atau dari boiler, pressure passer, dan semua bidang dari lulusan Teknik Metalurgi bisa diistilahkan kita sudah bisa memegangnya. Dari Sabang sampai Merauke lulusan kita sudah tersebar di mana-mana. Nah, mungkin untuk yang terakhir nih Pak, untuk teman-teman rekan-rekan yang masih ada di bangku sekolah, di bangku SMA atau SMK, seberapa penting ilmu metalurgi ini dan seberapa harusnya kita bisa masuk ke jurusan tersebut Pak? ya. Baik. Jadi menurut saya kan backgroundnya kenapa dulu waktu saya tamat kuliah mengambil metalurgi, ya justru saya tertarik di metalurgi karena tidak ada di tempat lain ya. Ya betul Pak. Ya, pikiran saya simple, gimana saya lulus metalurgi saya bisa kerja. Iya Ya, betul. itu pasti. saja. Nah, metalurgi memang spesifik di material. Materialnya ya, di bidang material. material. Dan saya pikir lagi ya, hidup kita ini nggak lepas dari material. Tentu Ya, pasti. semua ini kita lagi bicara di sini ada Ada material. logamnya. Wah, semua ya. bidang ada logamnya. Hampir pasti. semua bidang ada logamnya. Terus ada lagi istilah welding. Welding. Ya. Seorang engineer itu sangat menghindari welding. Iya. Design engineer Iya. ya. Sedapat mungkin tidak ada welding di construction-nya dia. Iya. Tapi tanpa ada welding, is no construction in the world. Iya. Ya, tidak ada construction. Iya. Jadi balik lagi seberapa penting sih metalurgi ya untuk dunia saat ini, sangat penting sekali.
Ya, semua construction, semua desain apapun itu bentuknya, kalau tidak ada material, pemilihan material yang baik dan benar, wah itu tidak akan jadi. Iya, pasti Ya. tentu ya. Terlepas nanti Anda menjadi apa, sebagai apa, nanti berkarir di bidang apa. Iya. Dan saya juga banyak teman-teman satu angkatan saya tidak hanya di dunia metalurgi ya karirnya ya, Pasti banyak banget. Ada yang di pemerintahan, ada yang di oil and gas company murni, gitu. Ada yang seperti saya gitu ya. Balik lagi itu tadi saya bilang ya garis tangan ya. Iya, pasti. Kita bekerja dari mana, kenal oleh siapa, dikenalkan oleh siapa. Saya juga dulu awalnya benar-benar tidak kepikiran akan seperti ini hidup saya. Dan tadi saya bilang saya mulai bekerja dari perusahaan 1, 2, 3, 4, ya semuanya direkomendasikan alhamdulillah. Iya. Semuanya direkomendasikan karena melihat kita kerja ya, dan semuanya kebetulan berhubungan sama dunia metalurgi, dunia kerja saya. Ya. Jadi saya tidak pernah, bukan tidak pernah melamar ya. Kalau saya melamar kerja malah saya nggak diterima. Apalagi sudah ada psikotesnya seperti ini. Karena mungkin dilihat bandel ya. Dilihat sama psikolog saya, oh anaknya bandel. Pernah saya ada satu perusahaan BUMN sampai psikotes dan itu tidak lulus. Dan itu sudah psikotes yang terakhir. Dia bilang Anda bukan tipikal yang kami cari. Ya, jadi alhamdulillah saya bisa bekerja seperti ini dari semua network. Recommend by senior semua. Ya, sampai saya masuk J.R. McDermott di Batam. Ya. Di situ saya dikenalkan, berkenalan dengan seorang senior surveyor dari Lloyd Register namanya. Nah beliau ini yang merecommended saya untuk masuk ke Lloyd Register. Ya, padahal dari sana juga saya sebenarnya tidak begitu respect sama beliau sebenarnya ya. Mungkin karena kenapa? Karena saya lihat kerjaannya hanya datang, cek, stem, pulang. Ya, saya kerjain 2 minggu, dia kerjain cuman setengah hari. Jadi saya waktu itu seumuran Diana mungkin 25 tahun segitu. Ini saya bilang ini nggak ada ilmunya. Ya, ternyata setelah saya masuk, tadi balik lagi ke pertanyaanmu, wah semua tentang metalurgi di sini. Ya, karena outputnya saja yang sertifikat. Ya, outputnya saja yang sertifikat. Tapi yang saya jalanin tuh hampir semua bicara tentang material. Jadi alhamdulillah dengan adanya background metalurgi engineer yang sudah saya jalanin, dan kebetulan saya juga ambil tugas akhir di bidang welding. Ya. Dan kebetulan juga tadi karir saya berperan di sini. Ya, bisa menjadi seperti ini. Ya, jadi balik lagi, mudah-mudahan nanti untuk calon mahasiswa atau adik-adik di SMA, STM atau SMK, ya bukannya promo ya, tapi ini benar-benar kenyataan bahwa ya metalurgi ini adalah sub bidang yang spesifik ya, jadi bisa menjadikan pilihan ya Anda, karena bukannya meremehkan sub bidang yang lain atau jurusan yang lain, tapi kalau di metalurgi Anda sudah mulai mengerucut. Udah mulai mengerucut, oh ini bidang saya. Gitu ya. Jadi spesifik pekerjaan pun ya seperti saya saat ini ya, kita sudah bisa memilih gitu, mau bekerja di mana gitu kan. Oh, yang mana yang lebih baik untuk kita gitu kan. Malah tapi ya itu semua pahit dulu ya. Pahit dulu, kita bekerja dulu. Tidak mudah. Tidak mudah, semua tidak mudah. Jangan lihat yang sekarangnya. Ya, jadi benar-benar harus ada pengorbanan, semuanya harus ada pengorbanan, tidak ada yang tidak pengorbanan. Ya. Jadi metalurgi luar biasa menurut saya, bagus sekali, jurusan yang sangat bagus, apalagi metalurgi Unjani yang alhamdulillah sekarang makin develop ya, makin bagus dan bisa bersaing dengan metalurgi yang ada universitas lainnya walaupun negeri sekalipun ya, karena kita udah punya modal ya. Apalagi saat ini Anda sudah punya senior-senior yang sangat bagus ya di luar sana yang bisa membimbing kalian. Jadi jangan takut, metalurgi Unjani insya Allah kita saling support ya, saling support. Dan di mana-mana tadi udah bilang dari Sabang sampai Merauke, senioritas kita udah tersebar di mana-mana ya. Tinggal sekarang teman-teman nih, teman-teman mahasiswa
mau tidak Iya. ya berintegrasi, berkonek dengan Iya, mereka, betul. ya bersilaturahim dengan mereka. Iya. Jangan baru satu SMS atau WA gitu nggak diterima atau nggak dibalas, udah nggak mau lagi. Iya. Gitu ya. Teruskan gitu ya, Iya, karena iya. mereka juga mungkin lagi kerja. Iya, betul. Ya, jadi bila perlu ikuti mereka, cara kerja mereka, bertanya lebih banyak ya. Iya. Jadi begitu. Iya. Jadi insya Allah dengan metalurgi Unjani ya, khususnya di Bandung ini Iya, ya, di kampus Bandung. Dosen-dosennya juga saya lihat udah bagus-bagus Iya, banget luar biasa sekarang. Peralatan lab tekprod semua labnya juga logam, sudah ya, disokong tekniknya dengan bagus baik. banget. Seperti ini podcast ini bagus banget ya. Zaman saya udah nggak ada yang seperti ini ya. Iya, Pak. Jadi insya Allah ya, Iya. kalian bisa lebih cepat untuk Iya. mendapat pekerjaan. Amin, Pak. Amin ya. Oke, Pak. Mungkin pesan terakhir buat rekan-rekan yang saat ini sedang kuliah atau rekan-rekan yang sedang ada di bangku sekolah menengah, pesan terakhir dari Bapak kira-kira buat mereka untuk menggugah lagi semangat mereka. Ya, artinya begini ya. Kalau saya pilihlah satu jurusan atau minat kalian sesuai dengan hati nurani kalian. Iya, hati ya. nurani. Karena kita sudah tidak zamannya lagi dipaksakan oleh orang tua, oleh siapapun itu ya. Betul. Apalagi zaman kalian milenial seperti ini ya, sekarang tidak zamannya lagi. Iya. Zaman saya juga orang tua saya sebenarnya pengennya jadi dokter. Iya. Ya, malah saya beralih ke metalurgi. Ya, jadi ya silakan semuanya beralih ke kalian. Kalau saya memang berhasil dari orang mungkin tidak mampu awalnya ya. Ibu saya adalah cuman PNS, bapak saya cuman seorang petani biasa saja, dan saya tidak pernah tahu itu metalurgi apa. Cuman di otak saya bagaimana saya selesai kuliah, saya bisa kerja cepat, gitu. Dan metalurgi saya yakin sudah sangat menjurus, ya. Dan saya yakin waktu itu ya sedikit persaingannya, ya. Jadi jangan takut untuk memilih metalurgi, ya, sebagai jurusan kalian, ya, untuk teman-teman anak SMA, STM dan SMK, ya, karena insya Allah ya semua balik lagi ke kita ya. Bila Anda benar-benar sudah niat masuk ke sini, ya lakukan sebagus mungkin, insya Allah pasti bisa. Iya, ya. Pasti tentu ya Pak. Ya, ini adalah jurusan yang unik di Indonesia ya. Jarang ada di Indonesia. Iya. Nah, jadi metalurgi memang jurusan yang cukup jarang ada di Indonesia, tetapi ketika lulus banyak bidang yang bisa kita masuki ke dalam bidangnya metalurgi. Banyak banget. Oke. Mungkin untuk bincang-bincang kali ini karena terbatas waktu juga kita cukupkan sampai di sini. Buat rekan-rekan yang ada di rumah, rekan-rekan yang suka menonton podcast kami, jangan lupa kedepannya juga nantinya akan ada bintang tamu yang luar biasa, yang juga alumni dari Universitas Jenderal Ahmad Yani yang juga luar biasa di bidang-bidang kerjanya. Jadi terus tonton podcast ini dengan setup baru, dengan bintang tamu yang baru. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih Pak Bujang atas kedatangannya. Sama-sama. Untuk teman-teman semuanya, saya juga ucapkan terima kasih. Salam metalurgi. Salam metalurgi.